Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, kita akan bahas tentang tracing lagi, tapi untuk kali ini kita tidak tracing dari sebuah objek bunga ataupun objek yang lainnya. Kita akan tracing dari font ya, jadi tracing ulang font. Nah, biasanya hal-hal ini tuh yang punya kendala biasanya orang-orang sablon ya, karena uh, si klien pengen order gambarnya dengan font yang sama, namun file masternya nggak ada, jadi kan mau nggak mau harus di tracing. Nah, dengan adanya hal tersebut aku pengen membuatkan tutorial tracing font ya untuk keperluan sablon. Oke, itu topik kita di pertemuan kali ini. Simak terus, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yang pertama kita buka software CorelDRAW-nya. Di sini aku menggunakan CorelDRAW versi 2019 ya. Seperti biasa, aku akhir-akhir ini dan kebanyakan video terutama di tahun ini menggunakan Corel 2019. Adapun teman-teman yang pengen versi Corelnya sama, bisa download Corelnya juga. Linknya aku cantumkan di deskripsi ya. Kayak gitu. Jadi nanti tinggal install dan ikutin aja instruksinya sesuai video instalasinya. Yang pertama kita siapkan adalah filenya tentu ya. Nah, sudah di-mention di awal bahwasannya kita pengen tracing font. Nah, oke, di sini ada bahannya, kita drag aja, masukkan seperti ini. Nah, ini nih bahannya yaitu dari Krupp-Kruppan. Ini aslinya itu sebuah gambar kaos ya, teman-teman. Lebih tepatnya hoodie. Jadi gambar hoodie, lebih tepatnya ini. Dan kebetulan tidak ada fontnya, jadi ya mau nggak mau kita harus tracing si font ini. Oke, yang pertama seperti biasa kita layoutkan dulu aja. Ukurannya 29 cm. Ini udah ukuran langganan banget ya. Kemudian kita save, kasih nama aja tracing font seperti itu. Setelah itu kita munculkan Object Manager, masuk ke menu Windows, Docker, kemudian pilih Object. Oke, kita kunci. Nah, setelah itu kita buat layar baru ya. Nah, di layar baru ini teman-teman bisa banyak membuat fontnya itu, caranya itu banyak. Bisa dibuat secara manual ataupun dibuat menggunakan teknik pola yang biasanya aku pakai. Nah, kalau melihat gambarnya karena ininya melengkung, aku pastikan ini nanti pakai teknik pola aja ya. Jadi nanti aku akan buat garisnya dulu dan kita akan bermain smart fill di situ. Oke, yang pertama kita lakukan, kita siapkan dulu B-spline-nya. Di sini kita ganti hairline, kemudian warna garisnya kita ganti menjadi hijau supaya kontras. Oke, seperti ini. Oke, kita buat garisnya dulu aja. Nah, bawahnya juga kita buat. Nah, setelah sudah seperti ini, kemudian kita buat setiap hurufnya teman-teman ya. Nah, untuk setiap hurufnya kita bisa buat secara manual menggunakan B-spline atau pakai tools yang sekiranya teman-teman biasa pakai. Misalnya untuk kesehariannya itu biasanya pakai pen tool, ya udah berarti nanti tinggal pakai pen tool saja. Kalau misalkan biasanya pakai B-spline, ya udah kita pakai B-spline aja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian garisnya kita buat dan oke, kita pelan-pelan aja buat dan nikmati setiap hurufnya teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke. Kita buat.
Oke, ini pastikan lurus ya. Oke, udah lurus. Tinggal kita buat lagi untuk garis yang ada di sini. Nah, selanjutnya bagaimana jika polanya sudah dibuat? Ya udah, tinggal kita grup aja, seleksi keseluruhan, atau bagian ini kita bisa garis luruskan. Nah, oke, kita seleksi grup ya. Kemudian kita pilih menu Smart Fill di sini. Ya, untuk warnanya kita ganti menjadi warna hijau juga supaya kontras. Seperti ini, ininya hairline, kemudian kita tembak. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, jika sudah, tinggal teman-teman hapus aja grup yang garisnya tadi karena sudah tidak diperlukan lagi. Nah, sekarang kita tinggal edit-edit lagi. Kalau misalkan dirasa ininya kurang melengkung gitu lah misalnya. Nah, itu kita bisa edit lagi dan lain sebagainya menggunakan shape tool. Nah, oke. Nah, oke. Nah, S-nya sudah jadi, nanti bisa diterapkan untuk huruf-huruf yang lain ya. Nah, kita bisa buat huruf P-nya. Dan nanti jangan lupa rajin-rajin untuk save ya, supaya ketika ada hal yang tidak diinginkan itu kalau sudah di save ya hatinya tuh lebih lega gitulah. Nah, kita buat yang ini, caranya sama seperti tadi. Dan tipsnya supaya nanti hasilnya tidak buyar ya ketika di Smart Fill, untuk pembuatan garis itu teman-teman harus benar-benar menyilang seperti ini. Jadi ini hindari garis yang seperti ini. Jadi titiknya harus ada di sini. Gitu ya. Oke, tinggal bikin bagian bawah. Nah, shape tool itu yang ini ya, shortcutnya itu pakai F10. Nah, jadi teman-teman juga biasakan ketika tracing atau membuat sebuah desain itu menggunakan shortcut. Keunggulan shortcut itu apa sih? Nah, keunggulannya kita bisa lebih cepat secara waktu ketika menggunakan shortcut. Kayak gitu. Cuman kelemahannya kalau misalkan keyboardnya rusak aja sih, susah pakai shortcutnya. Ya, kita pastikan semua bagiannya sudah, garisnya. Caranya sama seperti tadi, kita grup lagi. Nah, kemudian kita pilih Smart Fill, kita bikin seperti ini. Nah, kalau tadi kan yang bagian S itu hanya satu bagian. Namun yang bagian P ini ada 3 bagian. Nah, berarti kita tinggal satukan aja teman-teman. Antara ini dengan ini, kita pilih Weld. Ini dengan ini, kita pilih Weld. Nah, tadi menggabungkannya itu menggunakan Shift. Aku ulangi. Jadi bagian ini diklik, kemudian tekan Shift. Nah, kemudian klik. Seperti itu. Shift lagi, kemudian klik. Nah, seperti ini. Garisnya sudah tidak terpakai, bisa dihapus saja. Oke. Teman-teman bisa terapkan untuk bagian-bagian yang lain ya. Nah, nanti ini videonya akan aku percepat speednya supaya bisa mengirit durasi waktu ya, biar nggak gimana gitulah kayak gitu. Oke, tinggal langsung buat A, R, T, A, dan N. Nah, aku sudah selesai buat semua hurufnya ya. Tadi teman-teman juga udah lihat prosesnya, dan caranya pakai cara yang sama sebetulnya, pakai cara yang S dan P tadi ya. Aku terapin ke
semua huruf-hurufnya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ya lumayan rapi lah. Tinggal kita grup aja dengan cara Ctrl G. Nah, untuk bagian yang ini itu kita bisa pakai font. Nama fontnya itu apa ya? Kayaknya lebih mirip ke font Varsity. Sebentar. Nah, Varsity. Nah, ini nih. Oke, di sini kita bisa lihat ada efek lakungannya ya, ada efek melengkungnya di sini. Jadi kita buat menggunakan envelope tool. Nah, untuk pembahasan envelope tool, teman-teman bisa lihat di video aku yang lain ya. Tinggal cari aja pembahasan tentang envelope dan fungsi-fungsinya. Nah, ini masih agak beda untuk bagian ini ya. Ini harusnya pakai bulat. Jadi tinggal kita convert aja ke kurva. Ctrl key, kemudian kita edit bagian ini pakai yang versi bulat ya, atau pakai lingkaran. Supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, tinggal kita group. Dan kita buat bagian ini. Oke. Nah, karena bagian kanannya sama, kita bisa copy paste dan mirror. Nah, mirrornya pakai ini ya, toolnya sudah ada. Setelah itu tinggal kita beri warna keseluruhannya ya teman-teman. Nah, ini garisnya kan sudah nggak terpakai ya, udah tinggal dibuang aja. Ini warnanya merah, oke, dan ini warnanya putih. Nah, coba kita geser dulu. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya ada bercak-bercaknya ya. Nah, ini yang bercaknya ini kita bisa pakai new layer baru. Nah, layer 2 nya kita hide. Kita nanti bikin bercaknya ini di layer 3. Kita save dulu. Nah, untuk pembuatan bercak retak-retaknya seperti ini, efeknya kita pakai tool polyline. Nah, caranya tinggal digores-gores aja seperti ini, mengikuti si bentuknya. Nah, sampai ketemu lagi di garis yang awal ya, seperti itu. Nah, ketika membuat seperti ini itu lebih enak teman-teman ketika menggunakan pen tablet. Kalaupun misalnya pakai mouse ya nggak apa-apa, cuman kalau pakai mouse agak sabar aja sih nanti untuk pembuatannya. Oke, langsung aja aku juga ini di skip ya, langsung dicepetin videonya supaya menghemat durasi, karena caranya masih sama pakai tool polyline. Nah, oke, setelah semuanya sudah ya, teman-teman bisa cek lagi apakah ada detail-detail yang sekiranya belum dibuat. Ya, kalau misalkan sudah, tinggal teman-teman semuanya seleksi, kemudian tinggal di weld atau dijadikan satu. Kita ganti warnanya menjadi hitam, garisnya kita hilangkan, dan kita buka lagi yang layer 2. Nah, kemudian kita buat backgroundnya warna hitam, double klik di rectangle tool. Oke, kita buat kotak yang sama. Nah, tinggal kita bisa bedakan before dan afternya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini sebelum, ini sesudah ya. Jadi yang sebelum masih pecah dan low pixel seperti ini. Kemudian yang vektor ya teman-teman tahu lah. Kalau misalkan sudah vektor pasti resolusinya tidak terbatas. Oke, aku rasa cukup ya untuk tutorial kita kali ini mengenai tracing font. Kesimpulannya tadi sudah beberapa aku kasih materi mengenai
smart fill dan juga tentang penggunaan polyline ya. Jadi semoga bisa bermanfaat, dan nanti si bahan ini akan aku upload juga di Dropbox. Linknya aku cantumkan di deskripsi supaya teman-teman bisa pakai bahan latihan yang sama. Gitu aja dulu ya, sampai bertemu di video selanjutnya.